Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Ats-tsalitsu Yahya bin Katsir al-Laitsi maulahum. Sami'a li awwali nash'atihi min Ziyad bin Abdurrahman Muwatta'a Malik. Tsumma rahala wa huwa ibnu 28 sanatan. Yang ketiga murid-murid Imam Malik. Yang ketiga murid Imam Malik yang ada di Andalusia dan Afrika. Jadi perjuangannya di Andalusia dan di Afrika, ikut menjaga utuhnya mazhab Maliki. Yang ketiga adalah Yahya bin Katsir al-Laitsi, yaitu penghulu atau pemimpin mereka. Sami'a, dia mendengar liawwali nasyati, pada pertama pertumbuhannya atau pertama tumbuhnya remajanya Yahya min Ziyad bin Abdurrahman, dari Ziyad bin Abdurrahman, mendengar Muwatta'a Malikin, kitab Muwatta'nya Imam Malik. Tsumma rohala, kemudian dia mondok atau menetap. Wa huwa ibnu 28, pada waktu itu dia umur 28 tahun sanatan. Fasami'a min Malik al-Muwatta'a ghairu abwabin, lalu dia mendengarkan dari Imam Malik al-Muwatta' secara langsung, kitab Muwatta' ghairu abwabin, kecuali beberapa bab fi kitabil i'tikafi, dalam kitab atau bab i'tikaf. Syakka fiha, dia ragu di dalamnya, dalam bab-bab tersebut. Fahadatsa biha, maka dia berbicara, fahadatsa biha, maka dia membicarakan tentang bab-bab itu an Ziyad, dari Ziyad. Wa kana liqa'uhu, dan ada pertemuannya, perjumpaannya Yahya Malikin dengan Imam Malik sanata mi'ah wa tis'in wa sab'in, tahun 179. Wahiyya sanatul lati mata fiha, itu adalah hari di mana Imam Malik wafat. Walahu rohlatun ukhra, dan bagi Yahya bin Yahya ini ada mukim atau mondok yang lain. Iktasara fiha ala Ibnu Qasim, di mana dia meringkas dalam pondok atau dalam mondoknya itu kepada Ibnu Qasim. Wabihi tafaqqaha, dan dengan Ibnu Qasim dia belajar fikih. Faqadimal Andalusa, dan dia datang ke Andalusia bi ilmin katsirin, dengan ilmu yang banyak. Fa'adat futyal Andalus ba'da Isa bin Dinar, maka jadilah fatwa-fatwa Andalusia, fatwa-fatwa di sana di Andalusia ba'da Isa bin Dinar, setelah Isa bin Dinar, ila ra'yihi, jadilah kembalilah kepada pendapatnya Yahya. Yang ketiga ini Yahya bin Yahya, ini termasuk murid-murid Imam Malik yang pembesarnya murid-murid Imam Malik. Pertama kali mendengarkan Muwatta' dari Ziyad bin Abdurrahman. Namun sebelumnya, setelah itu akhirnya bertemu langsung dengan Imam Malik juga, dan belajar kitab Muwatta' Imam Malik langsung dengan Imam Malik, langsung kepada Imam Malik. Hanya saja Yahya ini tidak semuanya, artinya tidak hatam. Ada bab-bab i'tikaf, ada beberapa bab di mana dia ragu bahwa dia pernah bacakan itu dengan Imam Malik, pernah mendengar itu dengan Imam Malik, bab i'tikaf. Ini diceritakan kepada Ziyad, dan akhirnya di ngajiin lagi dengan bersama Ziyad, ini muridnya Imam Malik juga. Karena Yahya bin Yahya bertemu Imam Malik itu di tahun 179, yang juga merupakan tahun terakhirnya Imam Malik, jadi tidak lama. Nah, setelah itu baru mondok lagi kepada Ibnu Qasim, belajar fikih lagi. Nah, setelah mondok dengan Ibnu Qasim, kepada Ibnu Qasim, baru datang ke Andalusia. Di Andalusia dia sudah berbekal ilmu banyak, sudah dari Imam Malik juga, sudah dari Ibnu Qasim juga, sudah dari Ziyad juga bin Abdurrahman. Ke Andalusia. Di Andalusia maka dia jadi orang nomor 2 dalam fatwa, dalam posisi sebagai mufti, orang nomor 2 setelah Isa bin Dinar. Kita kenal yang kemarin ada Isa bin Dinar, muridnya Imam Malik yang juga di Andalusia. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan fikih Imam Malik ini pertama kepada Isa bin Dinar di Andalusia itu. Nah, setelah Isa bin Dinar baru kepada Yahya bin Yahya ini. Wa bi Yahya wa bi Isa, dan dengan Yahya dan juga dengan Isa bin Dinar intasyara madhabu Malikin, tersebarlah madhab Imam Malik fil Andalus,
di Andalusia. Wa kana Yahya yafdulu bil amali ala ilmi. Dan Yahya itu atau yufaddalu diutamakan bil amali sebab amalnya ala ilmihi atas ilmunya. Yahya bin Yahya ini bukan hanya sekedar alim, tapi dia juga orang yang terkenal dengan amalnya baik. Jadi alim juga, soleh juga. Banyak. Karena ada orang yang alim, orang alim aja biasa, tapi ibadahnya nggak kelihatan. Kalau Yahya bin Yahya ini alim tapi sergap ibadahnya, sholat jamaahnya, puasanya, jadi terkenal juga amalnya ini kuat. Bahkan kesannya di sini yufaddalu bil amali ala ilmi, ini kesannya lebih dikenal sebagai orang soleh dibanding orang alim, karena alimnya itu kurang dominan atau nggak kelihatan, ketutupan sama amalan-amalannya, amalan-amalan puasanya, amalan sholat jamaahnya, amalan macam-macam. Jadi kebanyakan orang melihat bahwa Yahya bin Yahya ini ya orang yang rajin ibadahnya. Ada juga orang alim yang biasa, ibadahnya biasa-biasa saja, karena tahu bahwa ibadah dia yang ngaji aja itu udah sama kayak zikir. Ibadah dia mutola'ah sambil tafakur aja itu udah sama seperti ibadah sholat sunnah. Tafakkaru sa'atin khairun min sholati alfi rakaatin. Maksudnya sholat sunnah. Ini tafakur sesaat aja itu lebih baik dibanding 1000 kali sholat sunnah. Pernah sholat 1000 kali Bang Pian? 1000 kali. Tapi tafakur mikir tentang kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran. Nah ini sesaat aja ini lebih baik dibanding ibadah atau sholat. Wa qala Ibnu Lubabah faqihul Andalus. Ibnu Lubabah seorang faqih Andalusia berkata, Isa bin Dinar wa alimuha, Isa bin Dinar wa alimuha itu ya, Ibnu Habib wa aqiluha Yahya Isa bin Dinar wa alimuha dan Ibnu Habib ya, Ibnu Habib wa alimuha dan orang alimnya Andalus, Ibnu Habib yaitu Ibnu Habib, wa akhiruha dan juga orang cerdasnya Andalus. Dia berkata ya, wa akhiruha orang cerdasnya Andalus, Yahya adalah Yahya. Wa ilaihi dan kepada Yahya intahat ar-riyasatu, berhentilah kepemimpinan fil ilmi dalam hal ilmu, dalam bidang ilmu bil Andalusi di Andalusia tu fi sanata mi'atain wa arba'ah wa talatin. Yahya bin Yahya ini wafat tahun 234 Hijriah. Kata Ibnu Lubabah, pokoknya di Andalus ilmu itu berhenti, kepemimpinan di bidang ilmu ini mentok-mentoknya ya di Isa bin Dinar. Setelah tadi ada di Yahya bin Yahya, tadi ada Isa bin Dinar, ya setelah Isa bin Dinar kemudian baru Yahya bin Yahya, maka kepemimpinan dalam bidang ilmu ini mentok, artinya mentok, udah puncaknya itu ada di Yahya bin Yahya. Ini murid Imam Malik yang juga menyebarkan mazhab Imam Malik. Yang keempat, Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman Az-Zulami, asluhu fi Toitolah. Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman Az-Zulami asalnya min Toitolah, dari Toitolah. Toitolah itu Toledo, kota di ini juga di Spanyol juga namanya Toledo. Jadi Jombang agak ngetan ngulang dikit. Toledo. Di Mara Timur itu dia masuk. Barang bingung ya. Wantaqala jadduhu Sulaiman ila Qurtuba. Dan kakeknya Sulaiman, kakeknya Abdul Malik yaitu Sulaiman, ini pindah migrasi ila Qurtuba ke Cordova. Pantaqala abuhu, bapaknya pindah fi fitnatid Rabdi, pada saat fitnahnya Ar-Rabd ilal Bayrah, pindah ke Bayrah, nama daerah juga. Ta'allama bil Andalus, dia belajar di Andalusia. Wa rohala sanata mi'atain wa thamaniyah,
dia mondok atau menetap belajar pada tahun 208. Fasami'a Ibnul Majsun, dia mendengar dari Ibnul Majsun, muridnya Imam Malik juga. Mutrafan, dan dari Matraf. Abdullah bin Abdul Hakam, dan dari Abdullah bin Abdul Hakam. Semua ini dari murid-muridnya Imam Malik. Wa Asad bin Musa wa ghairihim. Fansarafa ila Andalus sanata mi'atain. Dia pindah atau pergi dari Andalus pada tahun 216. Faqad jama'a ilman 'aziman. Dia mengumpulkan ilmu yang sangat besar. Fanazal al-Bayrota, dia sampai di daerah Bayrah. Antasyara saitahu fil ilmi, dan tersebarlah saituhu, suaranya Abdul Malik dalam hal ilmu, war riwayah, dan riwayat. Fanaqalahul Amir Abdurrahman bin Hakam, maka seorang pemimpin namanya Abdurrahman bin Hakam ini mengangkatnya, memindahkannya ila Qurtubah, ke Cordova. Warattabahu fi tabaqatil muftin, dan mengangkatnya dalam derajat orang-orang yang memberikan fatwa atau para mufti fiha, di sana di Cordova. Faqama ma'a Yahya bin Yahya, kemudian dia tinggal bersama Yahya bin Yahya. Wa zaimuha, ya zaimuha, yaitu temannya Abdul Malik, fil musyawarati, teman dalam musyawarah, wal munadharati, dan diskusi. Wa kana alladhi bainahuma syadidan jiddan, dan perkara yang ada di antara keduanya itu sangat kuat. Pamata Yahya qablahu, tapi Yahya meninggal sebelum Abdul Malik. Fan faroda ba'dahu biriyasa, maka sendirilah Abdul Malik dalam kepemimpinan. Jadi Yahya udah nggak ada, ya tinggal dia sendiri di sana yang sebagai kepemimpinan dalam bidang ilmu, terutama madhab Imam Malik. Wa kana Abdul Malik hafidhan lil fiqhi ala madhab Malik. Abdul Malik ini hafal fikihnya Imam Malik. Nabilan fihi, cerdas dalam fikihnya Imam Malik. Wa annahu lam yakun lahu ilmun hadis, sayang dia tidak punya ilmu tentang hadis. Wala ma'rifata bi sahihihi min saqimihi, dan dia tidak punya pengetahuan tentang sahihnya hadis dan juga cacatnya hadis. Sakim itu sakit, maksudnya cacat. Beda dengan Yahya bin Yahya. Kalau Yahya bin Yahya tadi dalam hal riwayat hadis ini juga terkenal orang yang mumpuni. Tapi kalau Abdul Malik bin Habib ini serekannya juga, jadi rekan sejawat dengan Yahya bin Yahya. Ini dia menguasai fikih Imam Malik tapi tidak menguasai hadis. Tidak menguasai hadis. Keistimewaannya Abdul Malik bin Habib, beliau ini mengumpulkan banyak ilmu dan mulai terkenal di Andalus, sehingga Abdurrahman bin Hakam yang saat itu jadi gubernur atau saat itu jadi pemimpin di Andalus ini kemudian memindahkan dia yang tadinya di Toledo, kemudian dipindah ke Cordova, karena pusatnya waktu itu di Cordova, dan diangkat sebagai salah satu dari mufti-mufti yang banyak di Cordova. Dari situ maka mulai kenal Abdul Malik, mulai kenal dengan mufti-mufti lain seperti Yahya. Nah, nomor 2 nih jadinya nih. Setelah Yahya tadinya sendirian, Yahya itu ditinggal Isa bin Dinar. Kemudian Yahya bin Yahya nomor 2-nya, Isa bin Dinar wafat, kemudian Yahya sendirian. Nah, kemudian ada lagi Abdul Malik jadi nomor 2. Setelah Yahya meninggal, maka Abdul Malik sendirian dalam kepemimpinan ilmu di bidang ilmu madhabnya Imam Malik. Cerdas, cuma bedanya memang tidak mengetahui hadis. Faqad jama'a ila imamatihi fil fiqhi, dan sungguh dia telah mengumpulkan kepada dalam kepemimpinannya Abdul Malik fil fiqhi, dalam bidang fikih, ma'rifatan fil adabi. Dia mengumpulkan satu pengetahuan dalam adab. Adab yang dimaksud di sini sastra. Wa athna alaihi, dan memuji atasnya siapa Ibnul Mawaz bil ilmi wal fiqhi, sebab ilmu dan fikihnya. Bahwa muallifu kitabil wadihati bis sunani, dia adalah pengarang kitab al-wadihah tentang hadis. Sunan itu maksudnya hadis, ada sahih, ada sunan. Biasanya kalau kalau sahih itu memang sudah diteliti, dan yang terkenal paling apik dan juga paling kualifikasinya paling ketat itu Imam Bukhari. Jadi ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, muridnya Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Nah, kalau Sunan ini juga menggabungkan beberapa hadis, tapi biasanya derajatnya di bawah Sahih.
dan kualifikasi atau syarat-syarat yang tidak seketat sahih. Sunan dan fikih, dalam hadis dan fikih. Walahu siwadalika mu'allafatun syatta, dan milik Abdul Malik selain kitab Wadihah itu ada mu'allafatun, karangan-karangan syatta yang bermacam-macam tuh, fiasana tamiataini wa tamaniyah wa talatin. Dia wafat tahun 238. Yang bisa kita ambil dari perjalanan ulama-ulama mazhab Imam Malik ini, hadirin, adalah karya-karyanya. Nulis. Memang harus nulis. Kalau nggak nulis maka nggak akan bisa disaksikan dan nggak bakal bisa untuk orang-orang kemudian dibaca, akan bisa ditemui oleh generasi-generasi berikutnya. Maka ulama-ulama ini, ulama-ulama ini pada punya kitab. Nah, kitab inilah yang nanti dibaca oleh generasi-generasi terusnya. Di antara ulama-ulama yang Malik yang tadi kita sebut ini pasti dia menulis kitab, dan inilah yang nanti jadi jejak yang ikut membangun madhab Imam Malik. Jadi utuh madhabnya itu ada, kelihatan. Kalau enggak kitab, ya harus benar-benar kuat pada tradisi lisan. Tradisi lisan yang dimaksud di sini seperti lagu-lagu, ya, Wujud Kidam Bako, karangan siapa tuh? Ya itu, tapi bisa kita saksikan Wujud Kidam Bako. Kalau akidah 50-nya ya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, akidah 50, akidah sekat itu 50 itu khamsin. 50 itu ya 50. Gocap itu maksudnya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Berapa saudara? 44 sifat wajib Rasul, 4 sifat mustahil Rasul. Berapa? 48. 1 sifat jaiz Allah dan 1 sifat jaiz Rasul. Jadi sekat, akidah khamsin. Tradisi menulis dan juga tradisi menulis yang kuat sih, tapi ada juga tradisi lisan, seperti syair-syair yang kita dengar dari guru-guru kita, orang tua kita, Sunan Bonang atau Sunan Giri misalnya, dengan ilir-ilirnya sampai sekarang masih bisa kita saksikan, masih bisa kita rasakan. Jadi peninggalan berupa karya-karya di sini yang penting. Nah, dengan karya ini maka generasi kita masih bisa melihat keutuhan mazhab Imam Malik. Generasi kita masih bisa melihat juga bandingannya, melihat bagaimana Wali Songo menyebarkan Islam. Tradisi-tradisinya ini dilanjutkan melalui karangan-karangan ini. Yang kelima, Abul Hasan Ali bin Ziyad. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.